Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Bintang Timnas U17 merapat, Presiden ALC beri dukungan, Thomas Doll kirim permintaan. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pemain berdarah Indonesia Abdurrahman Iwan dikabarkan sudah tiba di tanah air. Kedatangannya itu lantas membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Abdurrahman Iwan akan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 kali ini? Abdurrahman Iwan sendiri merupakan pesepak bola kelahiran Doha, Qatar pada 14 Agustus 2006. Abdurrahman pun menimba ilmu di Akademi Al-Wakrah. Penampilannya yang apik sebagai bek tengah itu pun membuatnya dipanggil timnas Qatar U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2022 lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah kedatangannya terkait Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 terus mencari pemain-pemain potensial guna menghadapi Piala Dunia U17 2023. Dava Zafran sendiri jadi salah satu sosok yang mencuat ke publik karena segudang prestasi yang dimilikinya. Pria kelahiran Jakarta berdarah Aceh ini adalah lulusan Captiva Academy Barcelona. Ia juga pernah menjalani trial di Borussia Dortmund pada Maret 2023 lalu. Pemain bertinggi 175 cm ini musim lalu juga bermain bersama Akademi Mirassol di Spanyol. Tampil sebanyak 6 laga dan membantu timnya juara di level junior. Dava sendiri mengaku siap jika dipanggil oleh pelatih Bima Sakti. Dengan posisi bermainnya sebagai bek kanan dan winger kanan kiri, ia bisa menjadi opsi untuk memperkuat sayap timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu induk sepak bola Indonesia telah menunjuk Coach Bima Sakti untuk kembali menangani skuad Garuda Asia yang diproyeksikan untuk tampil di ajang Piala Dunia U17. Mantan asisten pelatih Luis Milla tersebut telah menetapkan 3 nama yang akan mendampinginya untuk memoles skuad Garuda U17. Bima Sakti mengajak 3 rekannya di staf kepelatihan U16 lalu. Mereka adalah Indrianto Nugroho yang diserai tugas untuk memoles skema penyerangan timnas Indonesia. Kemudian Firmansyah yang ditugasi untuk menghandle lini pertahanan. Dan satu nama lagi Marcus Horizon yang ditugasi untuk menjadi pelatih kiper. Semoga saja hal-hal negatif yang pernah terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali sehingga timnas Indonesia U17 bisa terbentuk dengan baik dan menunjukkan performa memuaskan di ajang berkelas dunia. Seperti yang kita ketahui, PSSI resmi menggait bantuan legenda Chelsea, Dennis Wise, untuk membantu pelatih Bima Sakti menyeleksi pemain untuk timnas Indonesia U17 guna menghadapi Piala Dunia U17 2023. Ia akan berdua dengan Sintayong, di mana nantinya 2 pelatih top ini akan bertugas membantu menyeleksi para pemain. Keduanya akan menjadi tumpuan timnas untuk mendapatkan bibit-bibit pemain untuk berlaga di Piala Dunia U17 di Indonesia. Sintayong dan Dennis Wise sendiri hanya memiliki waktu sampai September untuk melakukan seleksi pemain di Piala Dunia U17 tersebut. Presiden ALC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa meyakini timnas Indonesia U17 bisa tampil apik dalam ajang Piala Dunia mendatang. Keyakinan Sheikh akan performa timnas Indonesia U17 disampaikan setelah laga final Piala Asia U17 2023 yang dimenangkan Jepang, yakni dengan skor 3-0 atas Korea Selatan. Kita juga harus memuji Republik Korea atas kegigihan dan tekad mereka dalam final yang menawan bersama dengan Iran, Uzbekistan, dan tuan rumah Indonesia. Saya yakin mereka akan bersinar terang di panggung dunia akhir tahun ini, ucap Sheikh dikutip dari rilis resmi AFC. Jepang menjadi 2 dari 4 tim dari Konfederasi AFC yang lolos ke Piala Dunia U17 2023. Di mana Samurai Biru Junior juara Piala Asia U17 usai membekuk Korea Selatan U17 3-0 di Stadion Pantum Tani pada Minggu kemarin. Piala Dunia U17 di Indonesia sendiri nanti akan jadi yang ketiga bagi Moriyama setelah 2019 dan 2017. Pada tahun ini, Moriyama pun bertekad mencetak sejarah di tanah air.
Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah mengumumkan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak pertama akan berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023 dan diikuti oleh 20 hingga 22 tim peserta. Kemudian babak kedua akan diikuti oleh 36 tim yaitu tim peringkat 1 hingga 25 Asia ditambah 11 pemenang dari babak pertama, yang mana akan berlangsung dari 16 November 2023 hingga 11 Juni 2024. Selanjutnya babak ketiga diikuti oleh 18 tim di mana tim-tim tersebut juga memperebutkan tiket Piala Asia 2027. Ini akan berlangsung dari tanggal 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Setelah itu babak keempat akan diikuti oleh 6 tim urutan ketiga dan keempat dari setiap grup di babak ketiga dan akan berlangsung sekitar Oktober hingga November 2025. Adapun pengundian babak pertama dan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan dilakukan pada 27 Julinya. Asia sendiri memiliki 8,5 tempat untuk mengikuti Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah sebelumnya kedapatan memantau laga antara Bali United versus PSS Sleman, pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali memantau langsung laga pembuka Liga 1 2023-2024 yakni antara Persija versus PSM. Tampaknya sang pelatih tengah mencari pemain untuk dipanggil ke timnas Indonesia, sebab memang skuad Garuda akan menjalani beberapa laga internasional. Efek lawan timnas Argentina, Ivar Jenner dan Rafael Struijk diberikan kesempatan latihan bareng skuad senior FC Utrecht dan ADO Den Haag, di mana hal ini diketahui dalam unggahan Instagram Stories kedua klub asal Belanda tersebut. Seperti yang diunggah oleh FC Utrecht, Ivar Jenner terlihat melakukan latihan bersama skuad senior klub kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie itu. Menariknya, FC Utrecht secara khusus menyoroti Ivar Jenner saat berjalan menuju ke rekan-rekannya dan men-tag sang gelandang timnas Indonesia tersebut. Ivar sendiri terlihat mengenakan jersey latihan FC Utrecht berwarna hitam dan merah di area lengganya. Dalam keterangannya, FC Utrecht menuliskan bahwa Ivar Jenner telah kembali ke Belanda setelah melakoni pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 di Indonesia. Hal yang serupa pun juga dialami oleh winger timnas Indonesia Rafael Struijk, di mana pemain 20 tahun ini mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan skuad senior ADO Den Haag saat melakukan latihan bersama. Dua pemain naturalisasi ini diberi kesempatan latihan bareng skuad senior FC Utrecht dan ADO Den Haag digadang-gadang karena efek telah bermain lawan timnas Argentina, di mana keduanya memang tampil apik saat timnas Indonesia bersua juara Piala Dunia 2022 itu di FIFA Matchday lalu. Via akun Instagram, Sintayong membuat video yang berisi foto lawas. Terlihat pelatih asal Korea Selatan tersebut membagikan kenangan bersama Asnawi Mangkualam serta anaknya ketika membela Ansan Greeners. Unggahan ini sendiri ditengarai sang pelatih sedang belajar mengedit video sendiri. Adapun unggahan scene ini pun langsung direspon oleh Asnawi. Kapten skuad Garuda tersebut menulis emoji tangan berdelungkup. Tak ayal, netizen pun langsung menyerbu komentar Asnawi Mangkualam di unggahan Sintayong ini. Pemain yang berkarir di Jeonnam Dragons itu disebut bak anak kesayangan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Somyot Phonphanmuang batal mundur dari jabatannya. Dengan demikian, skuad Gajah Perang pun selamat dari ancaman sanksi FIFA. Hal ini lantaran Dewan Direksi FAT setuju untuk terus membiarkan Somyot tetap menjadi Presiden FAT hingga akhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024 mendatang. Alasan utama keputusan itu adalah untuk menghindari sanksi dari FIFA. Di sisi lain, Presiden FAT Somyot pun menjelaskan dirinya belum secara resmi mengajukan pengunduran diri, di mana administrasi olahraga Thailand belum menerima alasan pengunduran dirinya. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyebut video asisten referee atau VAR saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pertandingan di Liga 1 Indonesia. Pelatih asal Jerman itu ingin PSSI mendatangkan para wasit dari Eropa. Pasalnya Doll begitu mengaku kesal dengan kelakuan para pemain PSM Makassar pada laga pekan perdana Liga 1 ini, di mana keputusan wasit yang mudah menghentikan pertandingan saat pemain lawan terjatuh semakin menjulut emosi ex-pelatih Borussia Dortmund tersebut.